行こう。ひなさんに動かされてしまう。天気を治療するのが巫女の役目だ。僕はさ、この雨が止んでほしいって思う。青空よりも俺はひながいい。 Hello brother dan sister, welcome back to Santuy Movie. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum gaskan ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya biar gak ketinggalan keseruan review film yang bakal gue sajikan. Masih dalam genre anime, gue coba review film yang berjudul Weathering with You, yang masih karya sutradara terkenal Makoto Shinkai. Film ini dimulai dari scene hujan di tengah kota dan seorang wanita yang menjaga seseorang yang sedang sakit. Ketika dia melihat keluar jendela, ada satu cahaya yang sinarnya menyorot ke suatu area dari kumpulan awan hitam. Lalu dia turun dan mencoba menuju tempat tersebut. Sesampainya di tempat yang disebut gerbang tori atau kuil berdoa, wanita tersebut menyatukan tangannya untuk berdoa. 彼女は鳥居をくぐった。 Begitu membuka mata, dia kaget karena secara tiba-tiba dia dalam keadaan terbang tinggi, melayang di udara, dan dikelilingi makhluk-makhluk aneh. Di lain cerita, dikisahkan seorang anak laki-laki yang lagi ada di kapal laut dan demen banget lihat dan mandi hujan. Karena diguyur air yang banyak dari atas, kapal oleng dan si jamet ini kepleset. Untung aja ditolongin si om-om. Mereka lanjut ngobrol dan dia disuruh beliin bir buat bayar utang budinya. Ketika turun, si om itu ngasih kartu nama karena kayaknya dia tahu kalau si anak ini lagi nyari kerja. Di Tokyo ini, dia berusaha nyari kerja yang cocok dengan umurnya yang masih 16 tahun dan tanpa KTP. Tapi nggak ada seorang pun yang mau nerima. Sementara itu, uang jamet tersebut udah mau habis, jadi harus berhemat. Wajar aja sih bisa ngomong gitu, karena selain pernah kena usir nongkrong di depan warteg, doi juga udah pernah diangkut Pol PP. Sampai terpaksa dia duduk di depan suatu klub dan kena ditanyain juga sama cewek yang lewat. Begitu mau pindah, dia malah disleding sama jamet yang nemenin cewek-cewek itu. Sampahnya berserakan dan doi berusaha mengutin, dan gak sengaja nemuin seonggok kerdus-kerdusan. Terus dia ke McD dan bongkar isi kerdus. Ternyata isinya adalah pistol. Tapi dia masih ngira itu adalah pistol mainan. Sambil nyeruput kopi gulus, doi ngecek kartu nama yang dikasih om-om tadi. Terus ada mbak-mbak nyamperin ngomong, "Dasar kampret, nongkrong doang gak jajan lu." Canda lah. Ternyata mbak McD-nya baik ngasih burger. Dan besokannya pergi ke tempatnya si om-om yang ada di kartu nama. Dia ngeliat sesosok wanita semok lagi tidur. Terus mulai berpikir yang iya-iya. Enggak lah, emangnya kayak lu pada pikiran kotor. Nah, si cewek bangun, terus ngasih tahu namanya Matsumi. Dan si jamet ini yang dari tadi gue panggil, ternyata doi namanya adalah Hodaka. さっき胸見たでしょ。見てません。 Si Matsumi bercanda. Gak lama, Suga datang abis dari Alpha dan nerangin kerjaannya Suga. Dan pekerjaan pertamanya sebagai magang adalah dia disuruh bikin artikel tentang legenda rakyat dengan wawancara penduduk setempat, dan yang lagi viral sekarang adalah Sunshine Girl atau gadis cuaca. Abis wawancarain dukun sama Matsumi, sepulangnya Hodaka ditanyain si bos. Hodaka ngerasa dia cuma berfantasi karena ngomong hal yang kurang masuk akal. Ngerasa kerjaan anak ini lumayan, akhirnya Suga ngangkat doi jadi karyawan tetap. Di film ini diceritakan kalau Tokyo diguyur hujan hampir setiap hari. Jadi Sunshine Girl ini viral karena dipercaya bisa normalin cuaca. Pas lagi santuy abis ngasih makan kucing, Hodaka ngeliat cewek lagi dikecengin sama dua om-om. Doi rupanya mbak-mbak McD. Begitu dia tahu kalau si mbak McD mau dijadiin Jabs, mbak McD langsung ditarik kabur sama Hodaka.
Nggak terima diambil, dua om-om ini langsung ngejar. Akhirnya Hodaka kejegat dan langsung dipukulin. Kimsa, Disangkanya Mbak McD dipaksa, tetapi malah udah deal-dealan. Hodaka yang udah gedek banget ditampolin, akhirnya ngeluarin pistol dan nembak asal. Si om itu cengok, terus Mbak McD bangunin Hodaka dan kabur. Mereka berdua berhenti di sebuah gedung tua. Bukannya dapat ucapan terima kasih, Mbak McD malah ngomelin karena Hodaka pakai pistol dan hampir nembak orang. Mbak McD muncul dari belakang dan curhat kalau Doi lagi butuh kerjaan yang gajinya tinggi, dan tahu kalau Hodaka juga lagi pelarian ke Tokyo. Dia berdua ke atas atap dan Mbak McD langsung pose berdoa. Langit yang tadinya gelap gerimis manja berubah jadi terang benderang. Dan baru diketahui di sini yang gue sebut Mbak McD dari tadi nama aslinya adalah Hina. Dan mereka pun kenalan, dan gue juga kenalan. Sementara itu di sekitaran gangan daerah Kanto lagi ada kejadian-kejadian aneh yang dialami warganya. Benda-benda jatuh dari langit dan viral di internet. Di sisi lain, Suga nemuin mertuanya dan ngomongin tentang anaknya. Karena hujan, anaknya nggak bisa main keluar dan itu buruk buat penderita asma. Sekilas kemudian, Hodaka ngapel ke rumahnya Hina. Sehabis makan, mereka diskusi soal jadi buka jasa pawang hujan. Nggak lama adiknya Hina yang namanya Nagi pulang. Nggak lama juga muncul notifikasi bahwa ada yang request minta cerah buat besok. Dan besokannya mereka pergi ke tempat yang request, yaitu event pasar. Walaupun disangka culun dan aneh sama penyewanya, tapi Hina akhirnya berhasil ngebuat langit cerah saat itu. Dan keberhasilan ini ngebuat mereka percaya kalau mereka bisa ngehasilin uang dari hujan. Mereka bertiga ternyata ngeseriusin pekerjaan jadi pawang hujan. Dan sejalan dengan itu, banyak juga yang request dan percaya bahwa Hina adalah 100% Sunshine Girl. Karena Hina selalu berhasil membawa kecerahan di hari-hari kliennya. Dan berbekal berita viral tentang keampuhan doa Hina, sebuah event organizer yang besar mengundang Hina untuk membuat cerah pada event kembang api terbesar di Tokyo. Dan sekali lagi, Hina berhasil membuat Tokyo cerah dan festival kembang api dapat berjalan sesuai rencana. Di suatu job di rumah seorang nenek dan cucunya, terjadi obrolan di antara dua cowok, dan Hodaka inget kalau minggu depan ulang tahunnya Hina. Karena Hodaka udah sibuk ngejob pawang hujan, Matsumi sama Suga lanjutin wawancara tentang legenda rakyat yang temanya gadis cuaca. Di zaman dulu, setiap desa atau setiap negara pasti punya gadis cuaca. Dan si kakek kemudian bilang, semua punya harga yang harus ditebus. Di sisi lain, om-om klub yang lagi dikejar sama orang yang setelah diketahui dua orang tersebut adalah polisi yang nyari identitasnya Hodaka yang megang pistol di CCTV. Hodaka nanya-nanya di internet dan nanya juga ke Matsumi buat nyari inspirasi kado. Tapi jawabannya malah ngaco-ngaco. Terus Nagi, adiknya Hina, ngusulin buat ngasih cincin dan Nagi ngasih wejangan ke Hodaka. Dan gak lama, Hodaka pergi ke mall buat beli cincin untuk kado buat Hina. Nggak disangka job terakhir pawang hujan adalah klien dari Suga, bosnya Hodaka. Karena jadi viral dan banyak banget yang request, jadi mereka mutusin buat berhenti jadi pawang hujan. Jadi Suga minta langit cerah buat anaknya main di taman karena anaknya asma dan butuh main di luar. Sekelar acaranya Suga, mereka pada pulang. Terus adanya Hina ngasih kode ke Hodaka buat jalan pulang berdua biar bisa ngasih cincinnya. Pas udah mau ngasih, tiba-tiba Hina dikelilingan ikan-ikan aneh terus terbang tinggi. Dan pas turun, terlihat tangannya Hina udah terkikis jadi transparan. Di dalam ceritanya, Hina lagi nungguin nyokapnya yang sakit dan berharap langit cerah.
Terus pas nengok keluar, dia lihat ada area yang diterangi cahaya di tengah mendungnya gerimis. Hina nyamperin ke area tersebut dan sampai pada suatu tempat berdoa. Jadi dia berdoa sambil ngelewatin gerbang tori, dan begitu sadar, dia bangun dari pingsan dan langit udah cerah. Mulai saat itu, Hina ngerasa dia terkoneksi sama langit. Belum lama mereka pulang, polisi ngetok kontrakannya Hina dan nyari keberadaannya Hodaka. Hina berusaha ngumpetin keberadaan Hodaka dengan berbohong ke polisi. Polisi yang cewek nimpalin kalau besok Hina sama adeknya bakal dibawa sama Komnas Anak. Hina gak mau karena khawatir kalau dia sama adeknya bakal dipisahin. Gak lama Suga nelpon buat nganterin balik lagi. Pas mau masuk mobil Suga, dia ngasih tahu kalau rumahnya juga digerebek sama polisi dan ditanya-tanyain soal keberadaan Hodaka. Meskipun Suga mengelak, tapi Hodaka diminta jangan balik ke kantor karena Suga gak mau kalau dia berurusan lagi sama polisi. Suga ngasih duit dan minta Hodaka balik lagi aja ke rumahnya, ke orang tuanya. Hodaka balik ke kontrakannya Hina, dan karena mereka berdua dalam posisi sama yang gak mau dibawa, Hodaka ngajak kabur Hina dan Nagi. Sementara itu, di luar hujan gede dan nyebabin banjir di mana-mana. Awan-awan mendung yang abnormal berkumpul di atas Tokyo. Karena hujan pun, kereta mereka jadi ditunda jalan, sehingga mereka keluar buat nyari tempat nginep. Setelah beberapa kali nyoba, tapi tetap aja mereka ditolak oleh penginapan. Nggak lama, cuaca dingin pun mulai terasa, dan rupanya saljunya turun. Matsumi pulang dan lihat Suga tidur abis nenggak Tommy sama ngisep samsu. Dan tahu dari Suga kalau Hodaka diusir karena dia dicari polisi. Dia harus ngelakuin itu biar dia aman dari masalah. Hodaka, Hina dan Nagi masih nyari tempat nginep. Dia diberhentiin polisi dan ditanya-tanya. Hodaka lari dan dikejar sama polisi. Dan pas Hodaka ketangkep dan terpojok sama polisi, Hina ngebelain Hodaka dengan ngedorong polisi dan meminta permohonan. Dan tiba-tiba ada petir nyambar. Terus polisi langsung ubah haluan ke mobil yang terbakar tersebut. Hodaka, Hina, sama Nagi langsung cabut dan akhirnya nemuin tempat buat nginep. Rupanya kamar yang disewa adalah kamar mewah dengan fasilitas lengkap. Mereka mandi air panas, makan enak sama karaokean. Pas jam 12, Hodaka ngasih kado ultah ke Hina. Dan Hina nanya keinginannya Hodaka ngebuat cuaca cerah. Hina dikasih tahu Natsumi kalau gadis cuaca emang ditakdirin jadi pengorbanan. Dan Hina juga sadar ketika dia minta hujan reda, badannya juga terkikis jadi transparan. Hodaka gak mau kalau Hina jadi pengorbanan dan janji akan hidup bareng-bareng. Pas Hodaka udah tidur, Hina berasa dia ada di suatu pulau dan badannya semuanya jadi transparan. Pas bangun, Hodaka langsung nyariin Hina, dan gak lama polisi sama Komnas Anak datang buat ngangkut mereka. Hari yang cerah, matahari bersinar terang, jadi pemandangan di luar. Di internet banyak yang berterima kasih sama Sunshine Girl. Hodaka lanjut diangkat mobil polisi dan baru tahu kalau Hina itu baru 15 tahun. Dan pas polisi nanyain Hina di mana, Hodaka langsung jawab, langit biru ini ada karena Hina. Begitu udah sampai di kantor polisi dan mau masuk ke ruang interogasi, Hodaka kabur buat nyelamatin Hina. Hodaka kabur sampai ke jalan dan dikejar polisi. Kebetulan banget Matsumi lewat, dan Matsumi nolongin Hodaka buat ngejauh dari polisi dan coba mau ke tempat Hina. Di sisi lain, adenya Hina, si Nagi gak ada berhentinya didatengin cewek. Dan ternyata itu adalah salah satu akal bulusnya Nagi dengan tukuran sama salah satu cewek itu buat keluar. Di rumah Suga, polisi datang lagi buat ngegerebek dan Suga kaget. Ternyata Hodaka kabur dari kantor polisi. Asumsi polisi kalau Hodaka nyari Hina. Polisi nyeritain kalau Hodaka mempertaruhkan hidupnya buat nemuin seorang cewek
yang nuker cuaca cerah dengan dirinya. Dengar cerita itu, Suga pun nangis. 泣いてますよ。 Di scene selanjutnya, Matsumi berasa kayak Valentino Rossi. Nyalip sono sini ya kan. Doi ngebut OTW ke gedung Yoyogi, tempat di mana Hina berubah jadi pawang hujan. Gaspol sum. Tapi di tengah jalan mereka dihadapkan sama genangan air. Mau sengebut apapun jauhnya motor Ninja RR 250-nya Matsumi, akhirnya tenggelam juga. Dan Hodaka manjak truk buat ngelanjutin perjalanannya. Begitu sampai di gedung dan naik ke atas, Suga ternyata udah ada di situ. Hodaka terus maksa buat naik ke atas, di mana ada gerbang Tori. Sampai di mana Suga nampar Hodaka buat balik ke kantor polisi, Hodaka tetap ngeyel dan ngegigit tangan Suga, dan Suga refleks nendang Hodaka. Nggak jauh Hodaka jatuh, ada pistol dan nodongin ke arah Suga. Nggak lama polisi pada datang yang masing-masing bawa pistol dan nyuruh Hodaka buat nyerahin diri. Pas Hodaka mau kabur, dia ditarik sama polisi dan berusaha borgol Hodaka. Rupanya Suga tergugah hatinya dan nolongin Hodaka dengan ngedorong polisi-polisinya. Nagi pun ikut ngebantu dengan ngalangin polisi satunya dan minta kakaknya balik. Hodaka langsung bergegas ke atas atap dan langsung ngelewatin Tori Gate. Seketika itu, Hodaka terbang tinggi di atas awan dan ngelihat makhluk-makhluk ajaib di sana. Begitu turun ke tempat yang lebih rendah dan berada di area tempat Hina yang masih tertidur dengar suara Hodaka manggil-manggil namanya dan langsung terbangun nyari suara tersebut. Hodaka yang melayang akhirnya ketemu Hina yang ada di bawah dan mereka jatuh bareng dari ketinggian tersebut ke bawah. Matsumi, Suga, dan Nagi yang masing-masing tertangkap menyadari bahwa hujan turun ini adalah pertanda Hodaka berhasil membawa Hina kembali. Dan mulai saat itu, hujan gak berhenti-berhenti sampai ngebuat Tokyo tenggelam. 3 tahun berlalu setelah Hodaka ditangkap polisi, dia ngejalin persidangan dan hasilnya dia dihukum dengan tahanan percobaan sampai dia lulus SMA. Setelah kelulusan, Hodaka pergi lagi ke Tokyo. Begitu Hodaka ngecek akun Sunshine Girl, dia nemuin satu request dan ngedatanginnya. Rupanya itu request udah 2 tahun yang lalu dan dia sampai rumah seorang nenek. Nenek itu menjelaskan kalau sebenarnya Tokyo di zaman Edo adalah sebuah teluk dan semua yang ada sekarang, gedung dan lain-lain itu adalah orang dan cuaca yang merubahnya. Hodaka juga nemuin Suga yang ternyata kantor usahanya mulai berkembang dan punya karyawan. Ame juga sudah besar dan mereka nyuruh langsung temuin Hina. Di tengah jalan, Hodaka terus meyakinkan dirinya ini bukan salah siapa-siapa karena dulunya memang daerah Tokyo adalah daerah di bawah permukaan laut. Dan gak lama Hodaka ketemu Hina yang lagi berdoa sampai ngeluarin air mata. Dan ya, mereka berdua akan baik-baik saja. Nah, gimana guys? Santuy kan? Gue percaya di setiap film itu punya pelajaran yang bisa diambil. Semoga dengan nonton review film di channel ini bukan hanya bikin kalian santuy, tapi juga menggugah hati kalian dari pelajaran film yang diambil. Sekali lagi dan gak bosen, gue ingetin jangan lupa subrek dan nyalakan notifikasinya kalau dirasa channel ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata terima kasih dan see you next time. Bye.